Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Syahira. NIM saya 64241348, kelasnya 641D01. Saya akan mempresentasikan mata kuliah PTIK. Saya akan bacakan. Teknologi Informasi dan Komunikasi. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK adalah istilah yang mencakup semua teknologi yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, mengirim, dan menerima informasi. TIK menggabungkan dua bidang utama, teknologi informasi yang berfokus pada pengelolaan data atau informasi, dan teknologi komunikasi yang berfokus pada pengiriman data atau informasi antara pengguna atau perangkat. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK adalah gabungan teknologi yang berfungsi untuk mengelola informasi dan mempermudah komunikasi melalui berbagai media elektronik. TIK mencakup perangkat keras seperti hardware, perangkat lunak atau software, jaringan atau network, serta metode untuk menyampaikan, mengakses, dan menyimpan informasi secara efisien. Dampak teknologi informasi dan komunikasi. Dampak teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Berikut penjelasannya. Dampak negatif: 1. Ketergantungan pada teknologi. 2. Penyalahgunaan informasi. 3. Gangguan sosial. 4. Dampak pada tenaga kerja. 5. Masalah kesehatan. Dampak positif dan negatif di bidang pendidikan. Dampak positifnya ada akses pembelajaran yang lebih luas, terus proses belajar lebih interaktif. Yang ketiga, kemudahan dalam berkomunikasi. 4. Efisiensi dalam administrasi sekolah. 5. Meningkatkan keterampilan digital. Dampak negatifnya ada yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Yang kedua, kesenjangan akses teknologi. Yang ketiga, resiko distraksi dan kecanduan. Yang keempat, pengurangan interaksi sosial. Yang kelima, resiko plagiarisme dan penurunan kreativitas. Yang kelima, dampak positif dan negatif di bidang budaya. Dampak positifnya itu adalah yang pertama, promosi dan pelestarian budaya lokal. Yang kedua, peningkatan interaksi antar budaya. Yang ketiga, kemudahan akses informasi budaya. Yang keempat, peningkatan kreativitas seni dan budaya. Yang kelima, penyelenggaraan acara budaya secara digital. Dampak negatifnya itu ada pertama, pergeseran nilai budaya lokal. Yang kedua, ada homogenisasi budaya. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Yang keempat, komersialisasi unsur budaya. Yang kelima, penurunan penggunaan bahasa daerah. Dampak positif dan dampak negatif di bidang perniagaan. Dampak positifnya adalah pertama, akses pasar global. 2. Kemudahan dalam transaksi dan pembayaran. Yang ketiga, efisiensi operasional. 4. Pemasaran yang lebih tepat sasaran. 5. Inovasi produk dan layanan. Dampak negatifnya ada yang pertama, 1. Ketergantungan pada teknologi. Yang kedua, kesenjangan sosial. Yang ketiga, tantangan keamanan cyber. Yang keempat, tingkat persaingan yang semakin ketat. Yang kelima, pengangguran karena automasi. Dampak positif dan dampak negatif di bidang pemerintah. Dampak positifnya adalah yang pertama, peningkatan layanan publik. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, penyebaran informasi yang cepat.
Yang keempat, efisiensi administrasi dan manajemen. Yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat. Dampak negatifnya ada ketergantungan pada teknologi, yang kedua resiko keamanan dan privasi, yang ketiga kesenjangan digital, yang keempat resiko penyalahgunaan data, yang kelima perubahan dalam pekerjaan pemerintah. Selanjutnya ada dampak era revolusi industri 4.0. Dampak era revolusi 4.0 merujuk pada pengaruh besar yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi canggih seperti Internet of Things atau LOT, kecerdasan buatan atau AI, big data, robotika, dan otomatisasi terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pekerjaan, sosial, budaya, dan lingkungan. Revolusi 4.0 tidak hanya mengubah cara produksi dan distribusi barang, tetapi juga mengubah cara berinteraksi dengan teknologi dan cara masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, dampak revolusi 4.0 memiliki potensi untuk memperbaiki kualitas hidup dan mempercepat kemajuan. Namun menimbulkan tantangan seperti ketimpangan digital, masalah keamanan cyber, dan dislokasi pekerjaan. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif di bidang industri otomotif. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi produksi, yang kedua inovasi dalam desain kendaraan, yang ketiga peningkatan kualitas dan keamanan, yang keempat personalisasi pengalaman pengguna, yang kelima pengembangan kendaraan listrik dan ramah lingkungan. Dampak negatifnya ada yang pertama ketergantungan pada teknologi, yang kedua biaya investasi yang tinggi, yang tiga pengurangan tenaga kerja, yang keempat resiko keamanan cyber, yang kelima kesenjangan teknologi antara perusahaan. Selanjutnya dampak positif dan dampak negatif di bidang industri retail. Dampak positifnya yang pertama, satu peningkatan pengalaman pelanggan. Yang kedua, akses pasar global. Yang ketiga, peningkatan efisiensi dan manajemen stok. 4, pemasaran yang lebih terarah. 5, peningkatan keamanan transaksi. Yang dampak negatifnya ada yang pertama, persaingan yang semakin ketat. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Yang ketiga, resiko keamanan data dan privasi. Yang keempat, pengurangan pekerjaan ya. Yang kelima, kesenjangan digital. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif di bidang logistik, inventory, dan manufaktur. Dampak positifnya yang pertama adalah peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya. Yang kedua, pengelolaan inventaris yang lebih baik. Yang ketiga, peningkatan keamanan dan kendala sistem. Yang keempat, optimasi rantai pasokan. Yang kelima, inovasi dalam proses produksi. Lalu yang dampak negatifnya, yang pertama ketergantungan pada teknologi dan resiko gangguan. Kedua, biaya investasi yang tinggi. Yang ketiga, pengurangan pekerjaan manual. Yang keempat, kesenjangan digital dan ketidaksetaraan akses. Yang kelima, masalah keamanan data akan privasi. Yang selanjutnya adalah dampak positif dan negatif di bidang teknologi keuangan. Yang dampak positifnya yang pertama kemudahan akses layanan keuangan. Yang kedua efisiensi dan hemat biaya. Yang ketiga inovasi layanan keuangan. Yang keempat keamanan dan perlindungan data yang lebih baik. Yang kelima peningkatan inklusi keuangan. Dampak negatif. Yang pertama adalah keamanan dan privasi data. Yang kedua ketimpangan akses teknologi. Yang ketiga pengaruh negatif pada tenaga kerja. Yang keempat, resiko penipuan dan penggelapan. 5, kehilangan privasi. Selanjutnya, dampak positif dan negatif di bidang pendidikan dan kesehatan. Dampak positifnya yang pertama adalah akses
ke informasi yang lebih luas. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh dan e-learning. Yang ketiga, pengembangan pelajaran interaksi dan personalisasi. Yang keempat, efisiensi administrasi pendidikan. Nah, dampak negatifnya itu ada 3. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Yang kedua, kesenjangan digital. Yang ketiga, resiko kecanduan digital. Nah, ini dampak positif dan negatif di bidang pendidikan dan kesehatan. Dampak positifnya yang pertama ada peningkatan akses ke layanan kesehatan, yang kedua penyimpanan dan pengelolaan data medis yang lebih baik, 3 inovasi dalam diagnosis dan pengobatan, yang keempat peningkatan penyuluhan dan edukasi kesehatan. Dampak negatifnya, yang pertama, resiko keamanan dan privasi data. Yang kedua, kesulitan dalam mengakses teknologi kesehatan. Yang ketiga, kehilangan interaksi manusia. Yang keempat, overload informasi kesehatan. Nah, ini adalah dampak negatif dari revolusi 4.0. Yang pertama, pengangguran dan ketimpangan sosial. Yang kedua, kehilangan privasi dan keamanan data. Yang ketiga, kesenjangan digital. Yang keempat, dampak negatif terhadap kesehatan mental. Yang kelima, pengaruh pada kualitas hubungan internasional. Yang keenam, dehumanisasi dalam pekerjaan dan layanan. Yang ketujuh, tantangan ketika dan regulasi. Meskipun revolusi industri 4.0 membawa banyak manfaat dalam hal efisiensi dan inovasi, dampak negatif seperti pengangguran, kesenjangan digital, ancaman terhadap privasi, dan kecanduan teknologi menjadi tantangan yang perlu dihadapi. Untuk meminimalkan dampak negatif tersebut, diperlukan kebijakan yang mendukung pelatihan keterampilan digital, perlindungan data yang lebih ketat, serta pendekatan yang seimbang antara penerapan teknologi dan kesejahteraan sosial. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Maaf jika di PPT-nya banyak yang salah dan kemudian cara pengucapan yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!